Hai, kembali lagi di channelku ya. Oke, sekarang kita reading tarot kembali. Fun reading, love reading, just for fun ya. Jadi tarot sebagai media untuk menarik energi kita. Siapa tahu ada petunjuk yang bermanfaat ya. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa. Terus ini kan pembacaannya general, menarik energi banyak orang. Jadi tidak semua cocok sama kamu. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa hanya beberapa aja yang cocok, ya. Jadi sikapi dengan bijak, ambil yang berfaedah aja buat kamu, ya. Oke. Bagi kamu yang ingin personal reading, pembacaan tarot secara pribadi, untuk keperluan pribadi, bisa hubungi kontak yang aku buat di deskripsi video ini ya, gitu. Oke. Sekarang judul atau temanya kamu dan dia di bulan September 2020 ya. Itu tema di video ini sekarang. Kamu dan dia di September 2020. Ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik gitu. Aku udah siapkan 3 pile. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, kata hatimu. Tapi saranku nonton aja semua isi pile, karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa pile, bahkan yang bukan kamu pilih ya. Oke lah, pile 1. Ini dia, ada kartu hostilities. Oke. Ini pile 1 nih, hostilities. Ya. Lalu yang kedua ada kartu storm warning. Ini kartu kedua. Oke. Kartu ketiga, pile 3. Ini dia. Ada kartu anxiety. Oke, ini kartu ketiga. Ya, silakan dipilih ya. Kalau butuh waktu lebih lama buat memilih, kamu bisa pause video ini. Yang sudah ready, yang sudah siap, kita bahas dari pile 1, lalu ke pile 2, lalu ke pile 3. Begitu ya, Kak. Oke. Oke lah, langsung aja. Ini aku simpen dulu. Oke. Ya, kita mulai dari pile 1. Pilihan pertama yang ada kartu hostilities. Jadi guys, kartu ini tentang pertempuran, perjuangan. Mungkin cinta kamu sama dia itu menguras banyak energi, tenaga, pikiran, perasaan gitu. Beberapa tentang ada yang bertempur tentang kata-kata, beradu kata-kata, bisa juga beradu ego. Ya, mungkin ada yang masih memenangkan ego gitulah ya. Kita lihat tarotnya ya. Oke. Kamu dan dia di bulan September 2020. Oke. Pertama, ada Three of Pentacles. Oke. Lalu ada Ace of Pentacles. Kemudian Three of Kalikas. Two of Kalikas. Wow. Sweet banget. Dan Ten of Kalikas. Kemudian Two of Pentacles,
Nine of Pentacles, Page of Swords. Oke. Ini dia. Kemudian ada Two of Swords, The Sun. Oke. Ya. Jadi di sini tuh ada energi Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, dan ada Leo ya. Leo cukup kuat. Tapi kalau aku bicara soal zodiak, bukan berarti harus dari zodiak itu. Ini bisa kayak cuma energinya aja ya, gitu. Oke. Ini kamu sama dia Nia sebenarnya punya koneksi soulmate, saling melengkapi satu sama lain. Jadi soulmate itu kayak belahan jiwa. Jadi kalau belahan jiwa kamu itu nyatunya sama belahan jiwanya dia. Jadi kayak separuh hati kamu dan separuh hati dia nyatu. Cie. Gitu loh. Jadi kalau berkonflik atau nggak barengan lagi ya kehilangan banget gitu. Dan ini kalian itu sama-sama saling merindukan. Ini kangennya udah parah banget, pengen ketemu, pengen ngomong. Wow, pengen ini ya, pengen bertemu lagi, pengen kayak dulu lagi mungkin. Jadi apapun jenis hubungan kalian dulu, mau nggak ada status ataupun ada status ya, ini tuh kamu sama dia udah kayak punya energi yang pengen banget ketemu. Gitu yang aku lihat. Tapi wow, di sini salah satu ada yang childish ya, ada yang masih kekanak-kanakan. Mungkin ada perbedaan kedewasaan, atau kamu dealing sama dede-dede ya. Masih childish, bisa vice versa, bisa kamu yang masih dede-dede. Jadi ada yang dewasa banget, ada yang belum dewasa. Gitu loh. Jadi yang childish ini masih ego banget sih yang aku lihat ya. Ini egonya parah banget, gengsinya parah banget. Dan kayaknya yang kekanak-kanakan ini yang ngeblokir ya. Atau dia tutup akun tiba-tiba gitu. Wow. Jadi aku sih ngeliatnya ya, di bulan September ini hubungan kalian masih seperti hantu. On off gitu. Kayak apa ya? Mungkin beberapa di sini memang udah ada yang bertemu lagi atau chattingan lagi, beberapa gitu. Tapi ada yang sensian lagi, jadi ngeblokir lagi. Ada yang hapus akun lagi, gitu. Tapi meskipun ngeblokir atau hapus akun, dia masih stalking kamu. Kamu juga masih stalking dia di media sosial. Jadi kalian itu nggak mau komunikasi, itu cuma memenangkan ego kalian aja sih gitu. Karena dalam hati masih ada rasa kepo yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kamu tuh masih kepoin dia, dia juga masih kepoin kamu gitu. Karena dialah true desire kamu, dialah keinginan terdalam kamu. Apalagi kalau ini koneksi soulmate ya. Kamu kehilangan, dia juga kehilangan. Jadi ini tuh beradu ego ya. Gak ada yang mau mulai duluan gitu. Jadi kalau mau seperti dulu lagi ya, coba harus ada yang mulai duluan. Mungkin seperti ini.
Terutama bagi kamu yang ngerasa punya banyak kesalahan, sering menyakiti, kamu selalu egois sama dia. Mungkin dia selama ini yang terlalu banyak berkorban buat kamu. Dia ini nggak mau komunikasi sama kamu duluan karena dia udah kecewa sama kamu. Jadi kayak apa ya, kalau kamu yang ngeblokir, kamu yang hapus akun, nah dia itu nungguin kamu sebenarnya. Kamu bisa nggak mencoba lebih dewasa lagi? Jangan gampang ngeblok, jangan gampang hapus akun. Gitu. Tapi kalau ini vice versa ya, kalau kamu yang diblokir atau kamu yang kehilangan kontak dia, ya. Kamu tuh boleh mulai duluan kalau kamu mau. Tapi kalau kamu nggak kuat, ya nggak usah dipaksain lah, ya. Karena aku ngerti kok gimana rasanya dikecewain itu, ya sakit sih. Karena aku juga sering dikecewain. Nah, jadi kalau kita nih ya sering dikecewain, kita tuh nggak mau mulai komunikasi duluan bukan karena kita gengsi sebenarnya, bukan karena kita ego, tapi gini loh, orang yang sering dikecewain itu kan udah banyak berkorban, udah banyak berjuang. Jadi kalau orang yang dealing sama kita ini nggak menghargai kita lagi, terus menerus egois, bahkan tega ngeblok atau tutup akun demi emosinya dia, ya kita makin kecewa kan. Jadi ya orang-orang yang kecewa itu biasanya bukan karena ego, tapi udah nggak kuat, udah nggak sanggup gitu, terus menerus mengalah. Ada saatnya orang yang terus menerus berkorban itu harus diperjuangkan. Jadi bagi yang ngerasa sering menyakitin, sering egois, ini challenge buat kamu, tantangan buat kamu. Kalau kamu masih menginginkan dia hadir di hidup kamu, kamu harus mulai duluan. Begitu, kamu harus buka komunikasi, buka blokirannya, tunjukkan lagi kontak kamu, gitu. Terus jangan terlalu berekspektasi yang gede banget, jangan ngerasa kayak kalau nanti sudah berkomunikasi lagi, apakah kita masih bisa bersama atau kita bisa berhubungan seperti sepasang kekasih atau enggak, ya. Jangan langsung berpikir kejauhan dulu. Itu biarkan aja Tuhan dan semesta yang bekerja. Yang penting supaya bulan September ini ceria, cobalah bagi yang sering membuat kesalahan, sering menyakiti perasaan orang yang dealing ini, ya kamu harus berjuang. Seperti kartu ini, hostilities, kamu harus fighting, kamu harus kalahkan ego kamu harus turunkan gengsi kamu. Seenggaknya kan kalau dia jadi bersilaturahmi lagi dengan kamu jadi semangat lagi kan menjalani hidup, nggak kayak sekarang yang sering down, sering ngerasa kesepian, menyendiri, ngerasa nggak punya gairah apa-apa. Karena kan passion kamu kuatnya ke dia. Jadi ya, kalau mau pulihkan hubungan ini, ya pulihkanlah, ya. Harus bisa berjuang, harus bisa bersikap lebih dewasa. Karena hubungan ini pasti adalah hikmahnya buat kamu. Seenggaknya membuat kamu menjadi lebih bijak ke depannya, gitu. Oke. Kemudian kita lihat tambahannya ya. Soulmate. Jadi kartu yang keluar soulmate lagi. Jadi kamu tuh ya, meskipun salah satu dewasa, salah satu dedek-dedek, ini soulmate. Kamu pasti ngerasakan dia itu soulmate kamu. Jadi jangan deny lagi.
jangan nahan perasaan itu lagi. Kalau masih pengen dia hadir di hidup kamu, ya lakukan sesuatu, ya. Itu acceptance, penerimaan. Jangan takut nggak diterima, jangan takut di reject, jangan takut ditolak, jangan takut nggak direspon. Karena orang yang dealing sama kamu ini juga nungguin kamu, gitu. Isolation, ya. Sampai kapan mau terisolasi terus? Diam dalam kamar, overthinking, mikir-mikir yang kejauhan. Padahal simple banget loh. Harus mulai duluan, ya. Bagi yang sering buat kesalahan, impes, buntu. Jangan ngerasa buntu, tidak ada harapan lagi, hopeless. Jangan kayak gitu. Kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti berpikir, yang penting gue berhubungan baik sama lo. Mau kita seperti apa ke depannya, biarkan aja yang Maha Kuasa menjalankan takdir kita. Gitu harusnya. Seenggaknya silaturahmi. Gitu kan. Silaturahmi itu nggak ada yang halang-halangi dan nggak ada yang ngebentengi. Begitu ya. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Next ya, kita lanjut ke file 2. Ini yang ada kartu storm warning. Itu tentang kayak ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan dia, seperti badai gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu yang mengejutkan. Bisa tentang ada yang tiba-tiba ghosting gitu kah? Atau ada yang tiba-tiba ngeblok, akunnya udah nggak ada gitu ya, kontaknya nggak ada ya. Kayak badai gitulah. Kita lihat tarotnya ya. Kamu dan dia di September 2020. Ya. Queen of Kalikas. Wow. Okay. Nine of Kalikas. Kemudian ada The Chariot. Okay. The Tower. Four of Swords. The Devil. Five of Kalikas. The Hermit. Seven of Wands. Queen of Swords. Okay. Yeah. Jadi di sini tuh ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Cancer ya. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian Aquarius, Gemini, Libra. Lalu Virgo sama Capricorn ya. Oke. Jadi ini tuh kayaknya memang ya sudah boom situasinya kemarin ya. Ini bener-bener orang yang ngeghosting kamu, atau vice versa ya, kamu yang ngeghosting dia. Kamu tuh kayak datang dan pergi gitu loh energinya. Ada apa sebenarnya? Atau dia seperti itu ya. Jadi ini tuh kalian tuh dulu dekat ya, apapun jenis hubungannya ya, mau pacaran mau enggak, mau punya status atau enggak, ini tuh dulu deket kaliannya.
sering sharing bareng, sering cerita-cerita pengalaman hidup. Gue tuh kayak gini loh, lo tuh kayak gini. Nah, kayak gitu-gitulah, sharing-sharing. Ya, supaya ada aja bahan pembicaraan. Karena seneng kan kalau deket, ya kan? Terus tiba-tiba ini ada boom situation dimana kalian itu terpisah jadinya gitu. Jadi sebelum separation di sini, sebelum terpisah ada yang ngerasa belum mengutarakan cinta atau belum menunjukkan cinta yang sebenarnya. Jadi ya ini udah dipendam lama cintanya. Keinginan untuk memiliki itu kuat banget. Apalagi beberapa di sini ada yang koneksi spiritual ya. Dia ini orang yang membekas banget di hati kamu. Kamu pun membekas banget di hatinya. Jadi karena kamu, dia itu bisa bijak, bisa dewasa. Atau vice versa ya. Karena dia, kamu jadi tahu bagaimana bersikap lebih baik. Gitu. Terutama pada saat kehilangan ya. Ada rasa kayak ingin memperbaiki diri. Ngerasa kayak ada sesuatu yang perlu direnungkan satu sama lain gitu. Apalagi kalau spiritual connection itu kan banyak pelajarannya. Setelah kehilangan itu kita baru ngeh kalau kita itu punya energi yang kuat banget sama seseorang. Kita nggak ngerasain itu sama orang lain gitu, cuma sama dia doang gitulah, ya kan? Jadi nih ya, dulu tuh sebelumnya ini tuh orangnya lumayan toksik ya, beracun. Bisa vice versa, bisa kamu yang toksik orangnya. Jadi orang yang toksik itu mudah dipengaruhi sama yang lain, mudah kemakan omongan orang lain, tidak punya pendirian, pelin-pelan, akhirnya salah mengambil keputusan gitu. Beberapa di sini ya memang orangnya dominan gitu, dia egois banget ya, pengen menang sendiri, atau kamu yang egois gitu. Sesuaikan aja sama situasi kalian, siapa yang egois. Nah, koreksi diri ya kan. Jadi gini loh ya, ini energinya bisa kebolak-balik gitu ya, karena kan aku tariknya secara umum, menarik banyak energi orang yang nonton video ini. Jadi bisa kamu, bisa dia, yang aku bilang, yang aku ceritain ini mungkin kamu atau dia ya. So di sini ada orang yang mulai introspeksi diri, mulai kayak ngoreksi dirinya, karena ternyata menghilang ataupun menutup komunikasi itu malah membuat semakin tersiksa gitu. Jadi misalnya nih, kalau ada yang diblokir di sini, itu pasti kecewa banget ya. Atau kehilangan kontak, itu kecewa banget. Karena orang yang mudah menutup komunikasi itu kan termasuk orang yang kejam. Demi emosi sesaat gitu. Jadi ya yang menutup komunikasi itu jadi introspeksi diri di bulan September ini. Begitu. Meskipun dia masih punya sifat keras kepala batu gitu kan. Jadi tetap aja kan true desire atau keinginan terdalam itu ya kalian berdua pengen saling bersama lagi gitu. Mungkin gini ya, aku sih liatnya karena orang inilah spiritual kamu tuh terbangun banget. Kamu jadi sering nyari pencerahan. Mungkin dulunya yang cuma iseng-iseng nyari zodiak, sekarang ketemu video tarot, jadi sering nonton tarot, kepoin zodiak, pick a card, pilih kartu. Karena
mau cari info di mana ya kan, soalnya sudah diblokir. Sudah tutup akun, jadi ya kepoin di channel tarot. Nonton video tarot kayak gini ya kan, gitu. Karena tarot kan bisa kasih pencerahan juga, jadi ya spiritual kalian itu memang bangkit, terbangun. Nggak semua orang bisa ketarik untuk nonton video tarot. Mungkin beberapa orang yang spiritual aja sebenarnya, gitu. Sedangkan dia nih ya, kalau dia belum ngerti tarot ya, dia merenung sekarang. Dia tuh lebih banyak menyendiri. Dia tuh kayak ngerenung, ini gue udah ngeblokir lo, udah tutup akun kok. Gue kepikiran lagi sama lo ya. Kenapa ya? Apa yang salah sebenarnya? Harusnya kan gue move on nih. Tapi kenapa ya gue nggak bisa hilangkan ingatan gue sama lo? Padahal gue udah blokir lo. Gue udah nutup akun, apa kurangnya lagi? Nah, ya dia belum ngerti mungkin tentang koneksi spiritual. Jadi, ya doakan yang baik buat dia, supaya yang Maha Kuasa ngasih petunjuk ke dia apa yang harus diperbaiki dalam dirinya. Jadi, kamu diutus Tuhan, ada di hidup dia itu untuk ngasih pelajaran, untuk ngasih pelajaran berharga ke dia, bagaimana menghargai orang yang baik gitu ya, orang yang sudah mencintai dia, menyayangi dia gitu. Dan kalau ini vice versa, orang ini dikirim Tuhan buat kamu supaya kamu tuh dapat pelajaran. Begini loh menghargai cinta, begini loh caranya koreksi diri, jangan terus-terus menyalahkan. Jadi kalau kita yang ditinggalkan, jangan menyalahkan orang yang pergi begitu saja. Kita juga harus koreksi diri. Salah kita apa ya? Kita ini selama ini kejam nggak sih sama dia sehingga dia pergi begitu saja? Gitu kan? Atau kita berpikir, dia kenapa ya putusin komunikasi? Kenapa dia tutup akun? Kenapa dia ngeblokir? Nah, kita nggak boleh hanya menyalahkan dia aja. Kita juga harus introspeksi diri, koreksi diri, atau berpikir positif aja tentang dia. Mungkin dia butuh waktu untuk jaga jarak sama kamu, karena ya kalau ini koneksi spiritual, soulmate, twin flame, dia balik lagi kok ke kamu gitu. Jadi aku ngeliat di sini ada pergerakan dia untuk buka komunikasi lagi ke kamu. Dia itu nanti mau chatting kamu lagi atau telepon kamu, bisa datengin kamu langsung. Dan aku ngelihat ada aroma dia mau minta maaf sama kamu ya gitu. Tapi kalau ini kebalik ya, misalnya energi kamu yang seperti itu ya, aku ngerasa di bulan September itu kamu kayak tergerak untuk komunikasi lagi sama dia gitu. Jadi segala niat baik itu jangan ditunda-tunda lagi ya. Terus jangan kayak ngerasa terlalu gengsi, terlalu ngebawa ego, nggak percaya diri. Karena kalau kita memang mau menebus kesalahan, kita lakukan aja gitu. Terus kalau kamu yang ngerasa dia ini yang mau minta maaf ke kamu nantinya, ya kamu terima dia baik, respon dengan baik, jangan drama-drama lagi, jangan sok cuek, jangan balas dengan ego dan gengsi lagi gitu ya. So ya kalau yang sering bersalah, sering menyakiti, sering egois, itu sebaiknya itu yang benar-benar tergeraklah buat minta maaf gitu. Dan yang satunya lagi juga nggak apa-apa sih minta maaf, jadi saling maaf memaafkan, supaya kedepannya mau seperti apa ya, kalian itu masih berhubungan baik gitu. Nggak kayak gini diam-diaman, jauh-jauhan, ngerasa nggak cinta, ngerasa nggak rindu, padahal sebenarnya rindu banget ya.
kangen banget ini, kayak udah kebawa mimpi. Terus kalau berdoa wajah dia aja yang ada di doa-doa kita gitu kan. Aduh, kita lihat tambahannya. Growth ya, jadi growth itu tentang pertumbuhan, bertumbuh. Dia hadir di hidup kamu, kamu semakin bertumbuh, ya kan? Hubungan ini banyak pelajarannya gitu. Kamu jadi tahu, oh ternyata bersikap dewasa seperti ini ya, ternyata menghargai cinta, menghargai orang seperti ini ya, ternyata bersikap tulus, ikhlas, memaafkan seperti ini ya, gitu. Faith, iman, berimanlah. Jangan hopeless, putus harapan ya. Tetap beriman, gunakan doa-doa kamu, iman kamu untuk menguatkan kamu datang menghadapi dia gitu. Apalagi niat baik ya, pasti ada berkahnya lah. Disipeting. Ini tentang kayak acuh nggak acuh gitu ya. Jadi kalian nggak perlulah acuh nggak acuh ya. Kalau mau bulan September ini happy, kalau mau bulan September ini bermakna ya jangan acuh nggak acuh lagi ya. Kalau mau minta maaf lakukan aja secepatnya gitu. Jangan mikir kayak nanti gue dimaafin gak ya, nanti gue direspon atau gimana ya. Mau apapun responnya, yang penting kamu minta maaf aja dulu, supaya urusan kamu, dosa-dosa kamu bisa hilang secara perlahan. Daripada mendam-mendam merasa bersalah kan gak enak gitu. Fake it ya. Terlihat di luar kalian tuh kayak baik-baik aja, fun-fun aja, tapi ternyata tidak bahagia. Semua itu ada topeng, hanya topeng yang di wajah kalian. Kamu ngelihat dia di sosial media, ah dia baik-baik aja, dia happy-happy aja, dia udah lupa sama aku. Ternyata dia tidak bahagia. Yang di sosial media itu kan belum tentu sesuai kenyataan. Jadi kalau ngeliat orang di sosial media, dia bahagia, dia baik-baik saja, itu belum tentu seperti itu. Jadi kalau kamu bisa ngerasain energi dia, vibrasi dia, kamu pasti tahu lah, dia kayaknya gak bahagia deh sama kayak aku. Meskipun kami diam-diaman, meskipun ada di sini nih ya, yang jarang ngeposting lagi di medsos, saling diam ya kan, cuma ngeliat ya berandanya doang atau profilnya doang ya, itu kalian lakukan diam-diam. Jadi kayak pakai topeng. Jadi bukalah topengnya, buka topengnya ya. Kalau kayak gini terus nggak akan bahagia ya. So pulihkanlah ini semua, seenggaknya bisa berdamai itu kan hidupnya lebih tenang gitu. Jadi ini aja ya PL2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, berikutnya kita lanjutin ke pile 3 ya. Pilihan 3 ini yang ada kartu Anxiety. Jadi ini tentang rasa gelisah. Ada juga yang ngerasa bersalah mungkin ya. Kita lihat tarotnya dulu ya. Kamu dan dia di bulan September 2020. Oke. Kartu yang jumping. Ada Eight of Kalikas. Wih,
Oke. Kemudian the word temperance. Oke. Five of swords. Kemudian the emperor. Oke. Lalu ada strength. Six of wands, king of wands, nine of wands, queen of wands. Oke. Jadi di sini ada energi water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu ada Sagittarius, lalu ada Aquarius, Gemini, Libra. Terus ada energi Aries, Leo. Ya, Aries, Leo, Sagittarius lumayan kuat ya di sini. Water sign juga gitu. Jadi ini tuh ada yang ngerasa kecewa ya, ada yang mengecewakan, ada yang dikecewakan gitu. Cuma kalau kartunya seperti ini ya, orang yang kecewa ini meskipun mau let go, mau maju ke depan, tapi masih menoleh ke belakang. Kayak berat banget untuk move on, berat banget untuk walking away, berat banget melangkah ke depan karena hati masih tertinggal di belakang gitu. Udah berusaha healing, udah berusaha sembuh, menenangkan diri, meditasi, tapi tidak bisa melupakan ya. Waduh, di sini tuh kayak apa ya? Kayak ada kompetisi gitu ya. Mungkin salah satu dari kalian sudah punya orang lain, atau dua-duanya sudah sama yang lain gitu. Jadi butuh banget kekuatan untuk bertahan dalam cinta ini gitu. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang punya ego yang gede banget ya, pride, harga dirinya gede. Atau vice versa, kamu yang punya pride, kamu yang punya ego yang tinggi gitu. Jadi untuk memperbaiki ini semua pun pergerakannya masih lambat ya, karena ada yang jeda dulu, ada yang istirahat dulu, yang ngeredup dulu baru nyala lagi ya, off dulu baru on lagi gitu. Ada di sini yang ketakutan, khawatir, takut disakiti lagi, takut dikecewakan lagi gitu. Jadi mungkin gini ya, yang aku bilang ini bisa kamu bisa dia ya. Pokoknya orang ini, dia ini takut berjuang lagi karena dia nggak mau sakit hati lagi gitu. Dia ngebentengi dirinya, ngejaga hatinya banget supaya nggak broken heart lagi gitu sama kamu. Jadi ini kuat banget ya energi spiritualnya. Kan kalau memutus koneksi spiritual itu nggak mudah ya. Meskipun kita udah sama orang lain, kita nggak segampang itu melupakan ini, partner kita, spiritual connection ini. Ya mau kalian soulmate, twin flame, ini tuh benar-benar kayak melekat banget sama kamu gitu.
mungkin gini ya, ada di sini yang ngerasa bersalahnya itu lambat banget ya. Setelah orang itu pergi pun, seseorang yang pergi dalam hubungan ini, dalam kekecewaannya dia pergi karena sudah tidak kuat, sudah lelah berjuang, lelah berkorban. Nah, salah satunya ini nggak mau memperjuangkan dia lagi gitu. Maksudnya, misalnya kamu yang pergi karena kamu kecewa sama dia. Nah, dia itu nggak mau kejar kamu. Meskipun dia yang salah. Dia lambat gitu loh nyadarnya. Jadi, waktu kamu pergi menarik diri atau melepaskan diri karena kecewa sama dia, yang sering egois, yang sering biarin kamu berjuang sendiri ya, dia itu ngerasa kalau kamu melepaskan diri dari dia ya kamu yang ini loh, kamu yang jahat menurut dia. Jadi dia lambat banget gitu nyadarnya kalau dia punya kesalahan gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang ngerasa bersalahnya itu lama. Jadi orang ini udah pergi, kamu biarkan, terus kamu nyalain dia, kamu gak koreksi diri, tapi lambat laun perasaan bersalah itu muncul kan, karena Tuhan dan alam semesta yang menyadarkan kamu, atau dia ya, misalnya dia yang ngelakuin itu, gitu loh. Jadi, gelisah terus nih bawaannya, gak tenang, susah tidur, gitu. Karena orang yang punya kesalahan, punya rasa bersalah itu kan gak bisa membohongi dirinya sendiri kalau dia itu gak tenang jadinya. Gitu. So, mau berpetualang lagi juga kemana, mau sama orang lain juga gak ada bahagia-bahagianya, spiritnya gak ada, energinya gak ada gitu. Makanya ini loh ya, kalau kita belum membereskan hubungan sama seseorang, ya mau punya status ataupun enggak sama seseorang itu, kalau kita punya rasa bersalah kan harusnya ngaku lah, harusnya ini dong, ada inisiatif lah untuk minta maaf gitu. Jadi kayak gini juga yang aku lihat ya, orang yang dealing sama kamu ini egonya tinggi banget ya, kayak tower gitu tingginya. Jadi nggak mau ngaku kesalahan, dia lebih kayak sering menyalahkan orang daripada dirinya sendiri. Dia tuh ngejaga harga dirinya, dia malu ngaku salah gitu. Bisa vice versa ya, bisa kamu yang ego, yang malu ngakui kesalahan. Jadi kalau di bulan September ini, kalau nggak mau gelisah lagi ya, susah tidur ya, harusnya rasa bersalah itu ini dong, jangan dibiarkan begitu saja ya. Karena kalau kita pun berusaha move on, melupakan ya, itu sulit dilakukan karena kita masih meninggalkan luka lama sama seseorang gitu. Makanya file 1, file 2, file 3 ini ada miripnya ya beberapa. Mungkin di bulan September itu memang September yang membahagiakan ketika kamu dan dia mau rekonsiliasi, mau berdamai, mau saling memaafkan gitu, supaya nggak begini terus, tiba-tiba bangun tengah malam, kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, sedih gitu kan, pengen nangis,
ngeluarin air mata tiba-tiba. Ya, karena ini belum diselesaikan gitu loh. Jadi jangan biarkan terjadi perpisahan kalau belum saling memaafkan, ya. Supaya menjalani kehidupan selanjutnya itu bisa lancar, kita harus menyelesaikan dulu apa yang ada di belakang kita, gitu. Kalau yang paling sering ngerasa gelisah, itu biasanya yang paling sering didorong semesta untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, gitu. Jadi kalau kamu ikuti kata hati ya, ataupun dia ikuti kata hati, sebenarnya ada kan rasa ingin memulihkan hubungan ini lagi, pengen silaturahmi lagi. Cuma ya, ini loh, yang punya karakter ego paling tinggi tuh harusnya kurangi dong egonya, jangan setinggi tower lagi ya. Ya begitulah, ada mirip-miripnya nih, PR1, PR2, PR3. Kita lihat tambahannya ya. Expansion, pengembangan. Kembangkanlah diri kamu, kembangkan diri kalian, ya. Bisa tentang kalau mau jadi manusia yang berkembang, itu jangan malu ngakui kesalahan. Kalau mau jadi manusia yang berkembang, harus open minded, ya. Harus bisa memaafkan, harus mampu melepaskan maaf. Tanpa orang yang menyakiti itu datang atau enggak, maksudnya gini loh, bahasanya kayak jika seseorang yang sering menyakiti itu tidak datang-datang minta maaf, ya sudah, maafkan aja, lepaskan maaf. Gak usah ngerasa kayak kapan ya ini minta maaf, kapan ya minta maaf, gue makin dendam nih, lihat aja ntar lo rasain karma lah, bla 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 lah. Nah, jangan berpikir gitu, jangan overthinking ya. Orang yang sering menyakiti itu juga bakalan digerakkan kok hatinya oleh Yang Maha Kuasa, bakalan disadarkan kok oleh semesta. Jadi berpikirlah terbuka, open minded, doakan yang baik-baik supaya dia tergerak untuk hal-hal yang baik ke kamu, gitu. Enlightenment, pencerahan, ya. Kamu kan sudah sering dapat pencerahan dari tarot. Jadi ya, energi positif dari tarot itu kamu implementasikanlah dalam hidup kamu, ya. Terutama bagi yang terbangun spiritualnya. Jadi sering ibadah, mendengarkan intuisi, mendengarkan kata hati. Kamu kan jadi tahu, oh, supaya aku nggak gelisah, aku harus seperti ini, aku harus seperti itu, gitu loh. Gosip ya, jangan mudah dipengaruhi orang lain. Kalau dia yang mudah dipengaruhi orang lain, ya kamu doakan supaya dia jangan mudah dipengaruhi orang lain lagi. Dan bisa juga gini ya, orang yang belum berani minta maaf itu biasanya memang dia masih mudah kemakan omongan orang lain, bisa dipengaruhi orang lain. Jadi niat dia buat datang itu ya tersendat-sendat gitu, tertunda-tunda untuk minta maaf. Jadi ya kalau kamu tahu dia orangnya seperti itu ya maklum lah ya. Ya doain lah, karena kita nggak bisa memaksakan orang segera sadar, segera minta maaf. Itu kan harus dari dalam dirinya sendiri gitu. Atau ini vice versa ya, kalau kamu yang sulit banget minta maaf, mengakui kesalahan, itu karena kamu masih dipengaruhi orang atau kamu takut diomongi orang, begitu. Impatience ya, nggak sabaran. Ada di sini yang orangnya nggak sabaran. Oh, gini loh.
Kalau kamu yang sering dikecewakan, mungkin kamu nggak sabaran. Ini orang kapan ya sadar-sadarnya? Gue udah pergi, gue udah menarik diri, gue udah diem, tapi ini orang nggak ada sadar-sadarnya, nggak minta maaf juga. Kenapa ya nih orang? Nggak takut dosa kah? Nggak capek apa jahat kayak gitu terus? Nah, jangan nggak sabaran kayak gitu ya. Jangan ngerasa kayak dia harus cepet-cepet minta maaf sama kamu. Jangan kayak gitu. Cukup biarkan aja Tuhan dan semesta yang nyadarkan dia. Kamu duduk manis aja. Kalau kamu yang menanam karma baik, kamu pasti mendapatkan karma baik juga. Gitu ya. Tapi yang sering menanam karma buruk ya harus siap-siap juga lah menerima karma buruk. Karena segala sesuatu di alam semesta ini tentang tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jadi serahkan aja sama semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Oke, aku rasa ini saja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.